Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Mubina dengan NIM F10230-108. Di sini judul proposal saya adalah makna disrupsi dan future anxiety pada mahasiswa tingkat akhir UMS, sebuah studi fenomenologis. Kenapa sih saya memilih disrupsi AI dan kenapa saya kaitkan dengan future anxiety? Karena seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi khususnya artificial intelligence atau AI itu sudah sangat pesat sekarang, di mana dampak yang dirasakan itu bukan hanya pada dunia akademis, tapi juga di dunia kerja. Nah, pesatnya perkembangan teknologi, khususnya artificial intelligence ini, menciptakan ketidakpastian baru dalam dunia kerja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari laporan global yang dikeluarkan oleh World Economic Forum 2025 menyebutkan bahwa 86% perusahaan memprediksi AI akan mengubah model bisnis mereka pada tahun 2030. Dan juga ada laporan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2024 menegaskan bahwa teknologi mendorong perubahan signifikan pada kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, laporan World Economic Forum dan juga laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan ini melaporkan bahwa adanya ketidakpastian yang baru dalam dunia kerja, yaitu seperti perubahan model bisnis atau sistem kerja di perusahaan-perusahaan sekarang, di mana perusahaan sekarang sudah mulai memanfaatkan AI sebagai salah satu sistem kerjanya, di mana perusahaan sudah mulai mengotomatisasi sistem kerjanya, dan perusahaan sekarang sudah tidak membutuhkan kompetensi yang biasa-biasa saja gitu. Nah, ini didukung oleh laporan Kementerian Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa adanya perubahan yang signifikan pada kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja karena adanya disrupsi AI ini. Nah, adanya perubahan kompetensi yang dibutuhkan yang semakin meningkat dan juga adanya perubahan sistem kerja pada perusahaan itu merupakan sebuah ketidakpastian yang muncul di dunia kerja sekarang. Nah, ketidakpastian ini itu berdampak kepada mahasiswa tingkat akhir, di mana mahasiswa tingkat akhir merupakan mahasiswa yang sudah mulai masuk ke dunia transisi, ke dunia profesional, di mana mereka sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk bekerja dan sudah memikirkan apa sih yang dibutuhkan untuk mendaftar di suatu perusahaan atau untuk masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, di penelitiannya Najwa di tahun 2025 menunjukkan bahwa mahasiswa mulai menunjukkan kecemasan terhadap kemungkinan perubahan struktur kerja dan meningkatnya standar kompetensi akibat berkembangnya AI. Hal ini membuktikan bahwa memang disrupsi AI yang terjadi saat ini itu mengakibatkan adanya kecemasan dirasakan oleh mahasiswa. Seperti itu. Penelitian internasional yang dilakukan oleh Lee dan kawan-kawan pada tahun 2025 juga menunjukkan adanya korelasi antara kesadaran terhadap dampak AI dan meningkatnya persepsi resiko tenaga kerjaan atau rasa khawatir atas prospek kerja ke depannya. Penelitian Lee ini juga membuktikan bahwa dengan adanya disrupsi AI dan adanya dampak yang dihasilkan, yaitu sebuah ketidakpastian, itu akan menimbulkan rasa cemas atau rasa khawatir pada mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir yang sedang memasuki masa transisi seperti itu. Nah, penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya itu kebanyakan dilakukan secara kuantitatif, di mana masih mengukur hubungan antara disrupsi teknologi atau disrupsi AI dengan kondisi psikologis, khususnya kecemasan itu sendiri, seperti itu. Nah, belum ada yang menggali terkait bagaimana makna subjektif yang dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir khususnya terkait disrupsi AI yang terjadi saat ini, dan bagaimana makna subjektif terkait future anxiety yang dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir, dan bagaimana sih kaitan antara disrupsi AI dan juga future anxiety itu sendiri menurut mahasiswa tingkat akhir. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali bagaimana makna sebenarnya yang dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir terhadap disrupsi AI ini, dan bagaimana strategi coping yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menghadapi dampak dari disrupsi AI ini, yaitu adanya future anxiety. Nah, dari fenomena yang terjadi, yaitu adanya disrupsi AI dan juga dampak yang dihasilkan, yaitu kecemasan yang
yang dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir itu memunculkan rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana mahasiswa tingkat akhir memaknai fenomena disrupsi AI dalam konteks karir. Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa disrupsi AI menimbulkan banyak sekali dampak, khususnya dalam konteks karir, adanya perubahan sistem perusahaan sekarang yang mana perusahaan sudah tidak membutuhkan kompetensi-kompetensi yang biasa saja. Hal ini menyebabkan mahasiswa merasa bahwa kompetensi apa lagi sih yang saya butuhkan untuk masuk ke perusahaan. Ini menimbulkan rasa khawatir terkait prospek kerja yang akan mereka dapatkan ke depannya, seperti itu. Lalu ada rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana pengalaman tersebut berkaitan dengan future anxiety menurut kerangka Zaleski. Kenapa saya memilih Zaleski? Karena Zaleski merupakan grand theory yang saya gunakan untuk menjelaskan future anxiety itu sendiri. Nah, lalu ada rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana mahasiswa membangun makna dan strategi coping untuk menghadapi ketidakpastian masa depan akibat AI. Kenapa saya juga ingin mengetahui strategi coping? Karena penelitian-penelitian sebelumnya itu belum ada yang meneliti terkait strategi coping yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dampak yang dihasilkan oleh disrupsi AI ini. Salah satunya adalah munculnya kecemasan akan masa depan atau adanya future anxiety, seperti itu. Nah, tujuan penelitian ini itu yang diharapkan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan makna disrupsi AI menurut mahasiswa tingkat akhir. Lalu yang kedua adalah menganalisis hubungan antara pengalaman disrupsi AI dan future anxiety, dan bagaimana makna future anxiety itu sendiri untuk mahasiswa tingkat akhir. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi strategi coping dan proses meaning making mahasiswa, di mana meaning making ini adalah bagaimana mahasiswa memaknai sebuah fenomena disrupsi AI dan juga dampaknya, dan bagaimana makna tersebut diolah menjadi sebuah strategi coping untuk menghadapi dampak dari disrupsi AI itu sendiri. Lalu tinjauan teoritis yang saya gunakan yaitu ada Grand Theory oleh Zaleski 1966 untuk menjelaskan terkait future anxiety, di mana Zaleski ini menjelaskan future anxiety merupakan kecemasan atau rasa khawatir yang dirasakan terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Kecemasan ini dibuktikan dengan secara kognitif, afektif, dan juga perilaku, seperti itu. Afektif sendiri merupakan kecemasan ditunjukkan dengan kecenderungan merasa takut, merasa khawatir, seperti itu. Lalu ada kognitif, di mana mahasiswa cenderung menilai bagaimana dampak disrupsi AI ini sebelum terjadi dan sesudah terjadi, seperti itu. Lalu perilaku adalah kecenderungan mahasiswa untuk menghindari atau menghadapi dampak dari disrupsi AI ini. Nah, Zaleski menjelaskan future anxiety dengan 3 aspek utama tersebut. Lalu untuk disrupsi AI sendiri itu tidak mempunyai grand theory. Oleh karena itu di sini saya memposisikan disrupsi AI sebagai konteks yang mengakibatkan perubahan signifikan yang terjadi saat ini, di mana disrupsi AI ini yang mendasari munculnya future anxiety. Oleh karena itu, disrupsi AI saya pilih sebagai konteks yang mengakibatkan adanya future anxiety ini yang dirasakan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan disrupsi AI sebagai faktor konstekstual yang dimaknai secara subjektif dan berkontribusi pada munculnya future anxiety pada mahasiswa tingkat akhir, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada tinjauan pustaka, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan terkait disrupsi teknologi atau hubungannya dengan kondisi psikologis mahasiswa, seperti itu. Ada yang dilakukan oleh Mula dan Ristiani pada tahun 2025, yang mana Mula dan Ristiani menekankan bahwa adanya resiko pergeseran pekerjaan sebagai salah satu dampak dari disrupsi AI menjadi salah satu alasan pentingnya dilakukan reskilling. Nah, ini tuh mendukung laporan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tadi. Nah, tapi penelitian ini tuh masih belum menguji langsung apakah kesadaran mahasiswa terkait skill gap atau kesenjangan kompetensi itu berhubungan dengan
peningkatan kecemasan karir. Di penelitian ini masih belum dijelaskan. Lalu ada penelitian dilakukan oleh Najwa 2025 di mana Najwa telah menunjukkan bagaimana hubungan antara keadaan psikologis yaitu self-efficacy dan dampak dari adanya disrupsi AI. Nah, penelitian Najwa ini sudah meneliti terkait hubungan antara disrupsi AI dengan keadaan psikologis yaitu self-efficacy, namun belum meneliti terkait future anxiety atau kecemasan akan masa depan, hubungannya dengan disrupsi AI, dan juga belum menggali lebih dalam terkait makna yang dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir khususnya terkait dampak yang diakibatkan oleh adanya disrupsi AI ini. Lalu juga ada penelitian yang lain yang secara kualitatif yang telah membahas terkait disrupsi teknologi, namun belum spesifik terkait disrupsi AI dan belum menggali secara lebih dalam makna terkait disrupsi AI dan juga future anxiety yang dirasakan seperti itu. Nah, kerangka berpikir penelitian ini yaitu berdasarkan fenomena yang telah saya jelaskan tadi, yaitu fenomena adanya disrupsi AI dan juga dampaknya yang menimbulkan future anxiety atau kecemasan masa depan dirasakan oleh mahasiswa. Nah, tapi kenapa saya ingin menggali makna disrupsi AI dan juga future anxiety pada mahasiswa, yaitu karena adanya makna yang berbeda terhadap disrupsi AI. Seperti penelitiannya yang dilakukan oleh Hafiki dan juga Tabu Bolon pada tahun 2024, di mana menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap AI memberikan dampak positif khususnya dalam memfasilitasi akses informasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat persepsi positif dan juga negatif yang dirasakan atau yang dimiliki oleh mahasiswa terhadap disrupsi AI ini. Oleh karena itu, saya ingin menggali makna subjektif khususnya di mahasiswa tingkat akhir di UMS terkait disrupsi AI yang terjadi saat ini. Lalu adanya fenomena disrupsi AI ini akan menimbulkan adanya ketidakpastian yang sudah saya jelaskan tadi dan juga menimbulkan adanya future anxiety atau kecemasan masa depan. Saya juga ingin mengetahui bagaimana makna future anxiety yang dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir khususnya yang disebabkan oleh disrupsi AI ini, karena penelitian-penelitian sebelumnya itu sering membahas atau menghubungkan antara disrupsi AI dengan future anxiety, walaupun masih belum banyak yang meneliti tentang hal tersebut dan bagaimana makna secara mendalam yang dirasakan oleh mahasiswa terkait fenomena yang terjadi. Lalu saya juga ingin mengetahui strategi coping mahasiswa tingkat akhir terhadap dampak disrupsi AI ini, karena dengan adanya future anxiety ini, pasti mahasiswa sudah memaknai dan juga mengolah dampak dari disrupsi AI ini dan juga future anxiety ini menjadi sebuah strategi coping. Bagaimana mahasiswa tingkat akhir khususnya UMS memaknai sebuah fenomena ini menjadi strategi coping. Jadi saya ingin mengetahui makna dari strategi coping yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir UMS khususnya. Lalu metode penelitian dilakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan desain fenomenologi, di mana desain fenomenologi ini merupakan desain yang bertujuan memahami dan menggali makna mendalam dari pengalaman hidup individu. Di sini saya mengambil dari mahasiswa tingkat akhir UMS seperti itu. Kenapa saya memilih desain fenomenologi? Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna mendalam terkait fenomena disrupsi AI dan juga adanya dampak yang dihasilkan yaitu future anxiety yang dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir. Di mana desain fenomenologi tadi definisinya adalah memahami secara mendalam pengalaman dari pengalaman hidup individu. Nah, tujuan dari penelitian ini sejalan dengan definisi dari fenomenologi itu sendiri. Lalu analisis data yang digunakan adalah interpretative phenomenological analysis atau IPA gitu. Kenapa saya memilih ini? Karena saya ingin mengetahui makna secara mendalam terkait fenomena disrupsi AI dan juga future anxiety.
Lalu teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara mendalam, di mana saya melakukan 2 sesi. Setiap sesinya dilakukan dengan durasi 45-75 menit dengan pertanyaan open-ended seperti itu. Contoh dari pertanyaannya adalah seperti bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan AI, lalu apa makna disrupsi AI bagi Anda sebagai mahasiswa tingkat akhir, dan sebagainya, seperti itu. Lalu ada kredibilitas data. Untuk mengecek kredibilitas data, saya menggunakan triangulasi data, yaitu teknik di mana saya membandingkan pengalaman antar partisipan yang berbeda latar belakang. Jadi partisipan yang saya pilih untuk penelitian ini itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya melakukan triangulasi data. Lalu ada audit trail di mana yaitu proses pencatatan rinci dari seluruh prosedur penelitian untuk menunjukkan transparansi. Jadi saya melakukan pencatatan secara detail mulai dari pengambilan data, lalu analisis data. Setiap detail saya catat seperti itu. Oleh karena itu saya menggunakan teknik audit trail. Dan juga ada refleksivitas peneliti, di mana saya juga menyadari bahwa adanya bias pribadi dan bagaimana posisi saya dapat mempengaruhi proses interpretasi data. Lalu ada partisipan yang akan saya ambil untuk penelitian ini. Kriterianya adalah mahasiswa tingkat akhir, yaitu di semester 5 ke atas, di usia rentang 20 hingga 22 tahun, lalu sedang menyusun skripsi atau berada di semester akhir, memiliki pengalaman menggunakan AI, tentu saja karena yang saya bahas adalah disrupsi AI, dalam konteks akademik atau dalam mempersiapkan karir, dan pernah mengalami atau memikirkan adanya resiko kecemasan akan masa depan, khususnya yang disebabkan oleh adanya disrupsi AI. Seperti itu, karena yang ingin saya gali adalah disrupsi AI dan juga future anxiety. Lalu ada teknik recruitment yang saya gunakan adalah purposive sampling dan juga snowball sampling, di mana purposive sampling merupakan teknik recruitment yang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Lalu kenapa ada snowball sampling? Karena untuk mengantisipasi apabila partisipan yang saya butuhkan itu melebihi apa yang sudah saya targetkan, karena di penelitian ini saya menargetkan 8 partisipan, namun apabila saya membutuhkan partisipan yang lebih, saya menggunakan snowball sampling, di mana saya meminta rekomendasi dari partisipan-partisipan yang telah saya wawancarai untuk merekomendasikan partisipan yang sesuai dengan kriteria yang saya inginkan, seperti itu. Seperti itu untuk penjelasan terkait proposal saya yang berjudul Makna Disrupsi AI dan Future Anxiety pada mahasiswa tingkat akhir UMS Studi Fenomenologis.